Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asnita, Stambuk A4119112. Saya dari kelompok 1, yaitu Sistem Pendidikan Komunitas Asia. Saya akan menjelaskan tentang pengertian negara Suria. Negara Suria merupakan negara yang berada di Jazirah Arab dan merupakan salah satu negara yang menjadi saksi sejarah perkembangan Islam. Suria yang juga dikenal sebagai Bilad al-Syam disinyalir sebagai pusat peradaban pertama dan tertua di dunia. Adapun sistem pendidikan Suria gratis untuk seluruh rakyat Suria. Begitu juga perkembangan pendidikan yang resmi dikelola oleh pemerintah Indonesia, yang juga gratis dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Sedangkan perguruan tinggi tidak ditanggung oleh pemerintah kecuali beasiswa. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai tentang negara Suria. Pendidikan di Suriah. Dengan populasi yang terus bertambah, Suriah memiliki sistem pendidikan dasar yang baik. Sejak tahun 2000, pemerintah Suriah telah secara signifikan meningkatkan pengeluaran untuk sistem pendidikan 1-6 tahun pada tahun 2002. Pendidikan dasar dan dasar digabungkan menjadi satu tahap. Pendidikan dasar dan pendidikan dibuat wajib dan bebas dari kelas 1 sampai kelas 9. Materi pendidikan di Suriah adalah materi pendidikan Darem Al-Tabah. Bahasa utama bahasa Arab, sistem tipe nasional. Pada tahun 2015 totalnya adalah 86,4%, yaitu rata-rata pria 91,7%, perempuan 81%. Pendidikan gratis dan wajib dari usia 7 hingga 15 tahun. Bahasa Arab adalah bahasa pengantar di Republik Arab Suriah. Bahasa Inggris diajarkan dari kelas 1 dan bahasa Prancis diajarkan dari kelas 7 dalam tahap pembelajaran sebagai bahasa kedua utama. Menurut sensus 2007, 98% sekolah di Suriah adalah sekolah negeri. Sedangkan 1,8% adalah sekolah swasta. Dan 0,2% adalah sekolah Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk anak-anak pengungsi. Pada tahun 2007 ada 8 juta siswa dalam sistem pendidikan Suriah. 4 juta pendidikan dasar, 1,4 juta di sekolah menengah, dan 2,3 juta di perguruan tinggi. Meningkatkan tingkat pertumbuhan populasi usia sekolah saat ini, diproyeksikan bahwa pada tahun 2015 sistem pendidikan di Suriah akan diperlukan untuk melayani tambahan 1 juta siswa di pendidikan dasar dan menengah. Sistem sekolah di Suriah dibagi menjadi tingkat pendidikan dasar dan menengah, yaitu 1 hingga 6 tahun tingkat pendidikan dasar, yang dari kelas 1 sampai kelas 4 disebut daring. Sedangkan kelas 5 disebut daring kedua. Kelas yang kedua ada kelas 7 hingga kelas 9. Dan yang ketiga ada kelas 10 sampai kelas 12. Pendidikan tinggi adalah tanggung jawab Kementerian Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Putri Ramadhani, NIM A41119107. Saya dari kelompok 1 tentang kawasan Asia Barat. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan yang ada di kawasan Asia Barat, yaitu negara Lebanon. Sistem pendidikan di Lebanon sendiri terdiri dari 5 siklus yang dibagi menjadi 3 subdivisi utama. Yang pertama yaitu tahap prasekolah, yang kedua dasar, dan yang ketiga menengah. Yang pertama yaitu tahap pendidikan prasekolah, yang dimana dimulai pada usia 3 atau 4 tahun. Yang kedua yaitu pendidikan dasar, yang dianggap wajib berlanjut dari usia 6 hingga usia 14 tahun.
Pendidikan dasar ini mencakup 2 tingkatan. Yang pertama, tingkatan dasar dan menengah tingkat. Tahap dasar meliputi kelas 1 sampai 3 dan kelas 4 sampai 6. Yang ketiga, pendidikan tingkat menengah terdiri dari kelas 7 sampai 9. Yang terakhir, tahap pendidikan menengah berlanjut dari kelas 10 sampai 12. Biasanya diselesaikan pada usia 16 tahun. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novanti Eya Uma, Stambuk A411910. Saya dari kelompok 1. Nah, di sini saya akan menambahkan penjelasan dari teman saya mengenai tentang sistem pendidikan yang berada di kawasan Asia Barat, yaitu di negara Lebanon. Nah, sistem pendidikan di Lebanon terpusat dan dikelola melalui Biro Pendidikan Daerah yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan. Sekolah umum diawasi oleh Biro Pendidikan Daerah yang berada di masing-masing distrik atau gubernur. Biro Pendidikan Daerah ini berfungsi sebagai penghubung antara sekolah umum dan Direktorat Pendidikan di kantor pusat Lebanon. Sedangkan sekolah swasta memiliki organisasi sendiri. Meski masih tunduk pada otoritas Kementerian Pendidikan, sekolah publik atau negeri dibiayai oleh Kementerian Pendidikan. Sedangkan untuk sekolah swasta dibiayai oleh siswa atau sebagian besar orang tua siswa dari sekolah ini umumnya memiliki perekonomian yang cukup mapan. Sebagian biaya pendidikan di Lebanon diambil dari non-pemerintah, seperti bantuan dari perusahaan-perusahaan swasta hingga badan-badan internasional seperti Bank Dunia dan United Nations Development Program. Itulah penjelasan tambahan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Wahyuni, Stambuk A41111985. Di sini saya akan menjelaskan sistem pendidikan di Yaman. Pemerintah Yaman telah menjadikan pengembangan sistem pendidikan sebagai prioritas utama. Porsi anggaran yang didedikasikan untuk pendidikan tetap tinggi selama dekade terakhir. Rata-rata adalah 14 dan 20% dari total pengeluaran pemerintah, dan pada tahun 2000 adalah 32,8%. Pengeluaran pendidikan adalah 9,6% dari PDB untuk tahun 2001. Meskipun pemerintah Yaman menyediakan pendidikan universal, wajib dan gratis untuk anak-anak usia 6 hingga 15 tahun, Departemen Luar Negeri Australia lebih banyak melaporkan bahwa kehadiran wajib tidak diberlakukan. Negara ini menempati peringkat 150 dari 117 dalam Indeks Pembangunan Manusia 2006 dan 121 dari 140 negara dalam Indeks Pembangunan Gender. Negara ini masih berjuang untuk menyediakan infrastruktur yang diperlukan. Fasilitas sekolah dan materi pendidikan kurang berkualitas. Jumlah ruang kelas terlalu sedikit dan tenaga pengajar kurang memadai. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.